Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah sekalian, rahimukumullah serta dewan juri yang kami hormati. Adapun judul ceramah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah Pancasila sebagai dasar moderasi beragama di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan salah satu pilar-pilar kebangsaan yang bernafaskan Al-Quran. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi, di dalam sila pertama Pancasila terdapat sebuah bentuk dan ikrar pengakuan tulus mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya antara Esa dan satu? Jawabannya adalah Esa berarti sesuatu yang tidak terdiri dari bagian-bagian dan unsur-unsur sehingga tidak dapat terurai. Berbeda dengan satu, masih dapat terurai. Oleh karena terdiri dari beberapa bagian dan unsur-unsur. Seperti jam tangan yang kita pakai, itu satu. Karena tidak ada orang yang memakai dua jam tangan. Satu, tapi tidak Esa. Kenapa? Karena jam tangan terdiri dari beberapa bagian. Ada jarumnya, ada kacanya, ada pengikatnya, ada baterainya, dan lain sebagainya. Sehingga jika salah satu bagian itu dihilangkan, maka tidak sempurnalah jam tangan itu. Namun Allah tidak demikian. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian dan unsur-unsur, makanya Allah dikatakan Esa. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita menyalahkan keberadaan dan keyakinan agama lain yang sudah diakui keberadaannya di negara kita ini. Begitupun sebaliknya, mengakui keberadaan dan keyakinan agama lain bukan berarti kita mengakui kebenaran agama dan keyakinan mereka. Walaupun kita juga harus mengakui keberadaan dan keyakinan mereka dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap toleransi juga bukan berarti mengkompromikan beberapa ajaran agama yang berbeda menjadi ajaran bersama atau sinkretisme dalam praktek ritual keagamaan. Tentu hal ini sangat tidak dibenarkan oleh dalih maupun alasan apapun. Bahkan secara tegas praktek ritual seperti ini harus kita tolak karena telah melenceng dari prinsip-prinsip toleransi itu sendiri. Firman Allah, "Lakum dinukum waliyadin." Artinya, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Maka bentuk dari toleransi kita adalah meyakini dan memperdalam keyakinan kita masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surah An-Nahl ayat ke-90. Dari ayat ini, kita diajarkan untuk bersifat adil kepada siapa saja tanpa memandang suku, agama, maupun ras. Oleh pada hakikatnya, orang yang beriman akan bersifat adil kepada siapa saja sebagai bentuk rahmatan lil alamin yang diajarkan di dalam Islam. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Topi atau songkok tempatnya di kepala. Tapi jika disimpan di lutut atau disimpan di kaki, itu tidak adil namanya. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang sebenarnya. Kacamata jika disimpan di kepala bukan kacamata namanya, tapi kaca kepala. Dan ini juga tidak adil namanya, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang sebenarnya. Makanya, di dalam kehidupan ada hak dan kewajiban agar tercipta keseimbangan dan keadilan. Meskipun saat ini
keadilan sudah menjadi barang yang sulit ditemukan di negara kita tercinta ini. Kantor keadilan terdapat di mana-mana, namun menemukan keadilan tidak semudah menemukan kantor pengadilan. Terjadinya penggelapan dana dan sejenisnya oleh karena tidak tercipta sistem atau cara yang adil. Makanya di dalam suatu ungkapan dikatakan sifat adil itu baik, akan tetapi yang paling baik adalah seorang pemimpin atau seorang pemerintah yang memiliki sifat adil itu. Oleh karena pemimpin yang tidak adil niscaya akan membuat rakyat merana, galau dan sebagainya. Tapi jika pemimpin yang adil akan membuat rakyat sejahtera, aman dan sentosa. Maka kriteria utama dalam memilih seorang pemimpin yaitu adanya sifat keadilan yang ia miliki. Karena jika seorang rakyat biasa yang tidak adil, maka palingan 2 atau 3 orang yang menjadi korbannya. Tapi jika seorang pemerintah atau pemimpin yang tidak berlaku adil, ratusan bahkan ribuan rakyat yang ia korbankan. Makanya pemimpin harus dan wajib berlaku adil. Karena apabila sifat keadilan itu sudah dimiliki oleh seseorang, dia akan menjadi orang yang beradab dan beretika. Itulah yang dinamakan silah kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Silah ketiga, persatuan Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Oleh karena kesuksesan apapun yang ingin diraih dan diperoleh, maka harus ditopang dengan persatuan dan kesatuan. Sebab persatuan dan kesatuan merupakan simbol kejayaan dan kemenangan. Indonesia tidak merdeka dengan perjuangan satu orang. Indonesia tidak bebas dari penjajah dengan kerja keras satu orang. Akan tetapi, Indonesia merdeka lewat semangat persatuan dan kesatuannya. Indonesia mampu membebaskan diri dari penjajahan negara lain karena persatuan dan kesatuan rakyat yang selalu menjadi warna dalam setiap perjuangan dan pengorbanan warga Indonesia. Sebuah kemerdekaan tidak diraih dalam kesendirian. Sebuah kemenangan tidak diperoleh dengan duduk yang santai. Sebuah kesuksesan tidak didapat dengan tidur yang banyak. Akan tetapi, kemerdekaan, kemenangan, dan kesuksesan diperoleh dengan persembahan tetesan keringat, perjuangan tinggi, dan pengorbanan keras ditopang dengan gerakan persatuan dan kesatuan. Dari sejarah perjuangan bangsa ini yang kita rebut oleh seluruh bangsa Indonesia dari berbagai suku, agama, maupun ras, jangan sampai terpecah belah karena egoisme beragama, berpendapat, dan menyalahkan orang lain dan menganggap diri paling benar. Silah keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jemaah sekalian yang kami hormati, salah satu faktor yang melatar belakangi kesuksesan pada kepemimpinan Rasulullah SAW adalah karena kebijaksanaan beliau dalam menghadapi dan memberi dan memutuskan suatu persoalan yang terjadi. Rasulullah tidak egois dalam memberi dan menetapkan sebuah keputusan karena beliau suci dan bersih dari unsur politik yang di dalamnya mengandung keuntungan dan kepentingan pribadi. Rasulullah tidak mementingkan kepentingan diri dan keluarganya, tapi di dalam kepemimpinannya Rasulullah memikirkan serta mengurus umat secara umum untuk meraih 2 kesuksesan, yaitu kesuksesan hidup di dunia dan kesuksesan hidup di akhirat. Rasulullah menunjukkan kebijaksanaan bukan hanya kepada orang yang beriman dan orang Islam saja, tapi kepada seluruh orang, bahkan orang yang membencinya sekalipun. Inilah bentuk moderasi beragama yang sesungguhnya. Yang terakhir, silah kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jemaah sekalian yang kami hormati, sebuah keadilan tidak hanya dituntut untuk dibangku oleh seorang pemimpin atau pemerintah, akan tetapi keadilan seharusnya merata bagi seluruh rakyat dan umat. Menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang adil, menjadi seorang rakyat, rakyat yang adil, menjadi seorang bos, bos yang adil, menjadi seorang bawahan, bawahan yang adil, menjadi seorang guru, guru yang adil, menjadi seorang murid,
murid yang adil, menjadi seorang suami yang adil, menjadi seorang istri yang adil. Jika keadilan itu sudah merata tanpa memandang status atau golongan, maka kedamaian dan kesejahteraan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dakwah Islamiyah yang sempat kami sampaikan. Sebagai kesimpulan, marilah kita mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama, agar kita menjadi rakyat dan umat yang sejahtera maupun di dunia maupun di akhirat. Moderasi agama akan terwujud jika kita memahami dan mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.